Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Amri dari SMK Negeri 1 Air Joman, Kabupaten Asahan. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan terkait dengan materi filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagian yang pertama yaitu sejarah singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau berasal dari keturunan kerajaan Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah di ILS atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, meski ia tidak dapat menamatkan akibat sakit yang dideritanya. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang sangat pemberani. Melalui tulisan-tulisan beliau menyampaikan kritik terkait pendidikan di Indonesia yang kala itu hanya boleh dinikmati oleh para keturunan Belanda dan orang-orang kaya saja. Beliau mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Beliau juga mengajarkan filosofi yang terkenal yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadyo Manginkarso, dan Tutwuri Handayani. Atas perjuangan Ki Hajar Dewantara ini, beliau mendapatkan julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di negara Republik Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Selanjutnya, pendidikan memiliki tujuan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani ataupun tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dan Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jago yang ditanam. Bila biji jago yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara atau watak dan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau pikiran, rasa, dan perasaan, karsa kemauan, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup ini dilatih melalui pemahaman kesadaran diri, yaitu kesadaran yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, bahwa ia tidak hidup sendiri dalam realisasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran yang utuh untuk menjadi dirinya, yaitu kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya yaitu kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Secara kodrat zaman, pendidikan anak pada zaman abad 21 menekankan kepada teknologi dan kemampuan di abad 21. Sedangkan secara kodrat alam, konteks lokal sosial budaya Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia di bagian timur. Selanjutnya yaitu berhamba pada anak. Pembelajaran yang memberikan tuntunan dengan memberikan kebebasan kepada anak. Guru hanya sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan dapat menemukan kemerdekaan dirinya dalam belajar. Pendidik harus tetap terbuka dengan budaya yang ada, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Anak terlahir seperti kertas yang sudah memiliki tulisan-tulisan halus. Pendidik hanya bertugas menebalkan garis-garis laku budaya yang baik pada anak dan bukan sekehendak kaum pendidik itu sendiri. Yang berikutnya prinsip Trikon. Pendidikan yaitu harus kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergensi, artinya pengembangan dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar atau budaya luar untuk menguatkan budaya itu sendiri. Kemudian konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan pada kepribadian diri sendiri, walaupun mendapatkan kebudayaan dari luar. Kemudian yang selanjutnya adalah trilogi semboyan pendidikan. Ingarso Sung Tolodo, guru di depan sebagai teladan. Ingmadyo Mangun Karso, guru di tengah menjadi penyemangat. Tutwuri Handayani, guru di belakang menjadi pendorong. Intinya, seorang guru harus bisa menjadi panutan baik di depan, di tengah maupun di belakang siswanya ataupun muridnya, sehingga muridnya memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya yang diharapkan. Selanjutnya, sebagai bahan refleksi saya yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran yang saya berikan hanya sebatas memberikan pelajaran saja. Peran saya cenderung lebih dominan, artinya teacher center yang menuntut murid sesuai menguasai materi yang saya berikan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum, di mana siswa dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan tepat waktu. Kemudian, saya mengeluh dengan siswa yang nilainya rendah. Saya berpikir apakah saya ataupun siswa saya malas belajar karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya mudah namun sulit bagi murid-murid saya. Yang terakhir yaitu saya lebih cenderung mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek psikomotorik dan afektif, dan saya berpikir bahwa nilai siswa harus mencapai KKM. Selanjutnya hasil refleksi saya yaitu apa sih yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya menyadari kesalahan saya selama ini memandang siswa sebagai objek. Seharusnya mereka lah sebagai subjek dalam pembelajaran. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga pelajaran harus menyenangkan. Guru hanya sebagai pamong, dalam hal ini pendidik dan murid ibarat suatu keluarga. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran sesuai kemampuan anak dan tidak memaksakan anak harus pintar, hanya saja tetap memberikan bimbingan dalam rangka menebalkan garis laku yang ada pada kodrat anak. Selanjutnya saya menetapkan target, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan, menjadi fasilitator, motivator sekaligus inspirator bagi siswa, menerapkan pembelajaran student center learning di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan kepada kurikulum yang telah disediakan. Yang selanjutnya, saya melakukan refleksi dengan metode segitiga refleksi, yaitu yang pertama, pemahaman saya terkait dengan segala teori yang diberikan pada modul 1.1 yaitu filosofis dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya menarik refleksi terkait dengan bahwasannya saya memiliki kemampuan yang dapat saya terapkan kepada peserta didik saya agar mereka dapat belajar lebih baik lagi. Yang berikutnya yaitu perasaan saya ketika saya dapat melakukan sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Saya memiliki perasaan yang cukup senang dan ini menjadikan saya semakin termotivasi untuk selalu melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran saya. Target saya ke depannya yaitu saya terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran saya dan memberikan pengimbasan kepada rekan sejawat sehingga pembelajaran yang ada pada sekolah saya dapat menjadi lebih bermakna dirasakan oleh para peserta didik saya.